Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Rahman. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya ingin membuat sebuah rangkaian pneumatik dan juga menggunakan aplikasi Fluid Sim. Nah, rangkaian ini salah satu untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari salah satu mata kuliah konsentrasi, yaitu mekatronika, yang diampu oleh dosen Muhammad Fathur Rahman MPD. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung buka aja ke aplikasinya, yaitu Festo Fluid Sim, untuk membuat rangkaiannya. Oke, ini berandanya, tampilan awalnya untuk aplikasi Festo. Untuk lembar kerjanya ada di sebelah kiri yang gambar kertas putih atau shortcutnya Ctrl N. Nah, mungkin di video ini saya membuat sebuah rangkaian dengan pneumatik dengan cara kerja A+, B+, A-, B-. Jadi nanti ada dua buah silinder, yang dimana silinder A dan juga silinder B. Jadi nanti si silinder ini, tadi kan cara kerjanya A+, B+, A-, B-. Jadi silindernya nanti silinder A itu A+. A+ itu dalam artian dia maju, gerakannya maju, A+. Terus B+, dalam artian silinder B nya maju. Terus A-, silinder A itu A- tuh gerakannya mundur, jadi silinder A mundur. Terus B- itu mundur. Jadi nanti gerakannya maju, A itu maju, B maju, A mundur, B mundur, dan begitu secara terus berulang-ulang gitu. Oke, untuk mungkin saya tulis dulu di sini untuk apa sih namanya, ada teks ya untuk cara kerjanya. Jadi cara kerjanya A+, B+, A-, B-. Oke, ini untuk ukurannya, fontnya kita atur dulu sebentar. Nah, kita pakai Arial, cuman di ukuran 14 aja, agak gede. Terus juga di bold ya, biar tebal. Nah, mungkin itu di oke. Center udah, di oke aja. Nah, saya taruh sini. Oke, mungkin untuk dari cara kerja A+, B+, A-, B- ini komponen yang dibutuhin itu yang pertama ada kompresor, terus juga ada air service unit. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit mengenai komponennya. Terus juga ada valve ini 5/2. Terus juga ada ini, kita butuh yang 3/2 nya, valve 3/2. Terus juga kita butuh silindernya yang pastikan untuk penggeraknya. Nah, ini kita pakai double acting cylinder 2. Nah, terus juga kita butuh mungkin cukup segitu ya, cukup. Oke, mungkin untuk yang bagian silinder kita taruh atas. Oke, nah di sini untuk kompresor itu sendiri, itu fungsinya buat sumber dari anginnya sendiri. Kompresor itu kan mungkin teman-teman tahu kayak di tambal ban tuh, itu buat ngisi angin, itu sama seperti itu. Ini kompresor bentuknya segitiga. Nah, di sini ada air service unit, itu ya fungsinya buat filter si udaranya agar tidak ada udara kotor, jadi disaring gitu. Nah, terus juga di sini ada yang valve 5/2 dan juga 3/2. Perbedaannya ya di bagian input dan outputnya. Nah, kalau bagiannya sama, jadi 3/2 dalam artian 3-nya ini lubangnya. Jadi ada satu lubang masukan, satu lubang keluaran, dan juga satu lubang pembuangan angin untuk angin tuh. Terus 2-nya itu bagiannya, jadi satu kotak, satu persegi panjang gini dibagi 2 kotak gitu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, terus ini
yang 5/2 kurang lebih sama, paling yang bedanya di lubangnya aja, ada 5 gitu. Jadi satu lubang input, yang satu ini angka 1, terus 4 sama 2 ini buat keluaran, buat yang bagian ke aktuatornya ataupun si double cylinder actingnya atau silindernya. Itu nanti 4 yang sebelah kiri, jadi ke kiri, ke kanan ya. Yang 4 kan kiri, berarti ke kiri, nanti kanan ke kanan ini. Nah, terus yang 5 sama 3 itu buat pembuangannya. Jadi pembuangannya ada 2. Yang untuk 5/2. Kalau untuk bagian 2-nya itu sendiri ya bagiannya sama. Jadi dibagi 2. Nah, terus ini untuk silindernya ya kita pakai 2 buah silinder karena kan kitanya pakai di sini valve-nya yang 5/2, ada 5/2-nya. Gitu. Nah, nanti kita untuk yang 5/2 kita butuh 2. Jadi kita copy paste aja. Jadi masing-masing si 5/2 ini taruh di bawah silindernya. Oke, gini. Nah, terus ini untuk yang 3/2 kita butuh 5 gitu. Jadi nanti 5 ini terdiri dari 2 untuk silinder A, 2 untuk silinder B, dan 1 untuk nanti push buttonnya gitu. Oke, sorry bentar. Kita mungkin diatur dulu biar gampang. Di sini kayak diklik 2 kali aja untuk settingnya. Nah, terus juga kita beri semacam lubang penghubung yang pneumatically atau electrically itu di ini bagian yang kedua nih, 1, 2, 3. Nah, yang kedua. Oke, ini yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan juga sama gitu. Nah, nanti di oke aja langsung, dan di yang satunya juga sama. Oke. Nah, mungkin kita sambung aja langsung ya, 4 ke kiri, yang 2 ke kanan, dan ini juga sama. Oke, tuh. Nah, terus juga ini yang tadi kan ini butuh 5 ya, berarti sebenarnya kita atur aja dulu. Klik 2 kali juga. Nah, ini jangan lupa yang 3/2 dikasih spring. Jadi yang sebelah kanannya ini kan ada left, kiri, dan kanan. Nah, yang kanannya kasih spring. Jadi ketika ditekan dia biar balik lagi gitu. Nah, terus di bagian mungkin di oke aja dulu. Nah, di bagian outputnya dikasih penutup lubang biar udaranya tidak terlalu keluar banyak. Klik 2 kali. Saya pencet. Dipilih yang mana aja, sama aja ini fungsinya. Terus klik 2 kali juga, salah pencet juga. Salah pencet nih yang ya, ini saling berdekatan. Oke, yang 5 sama 3 ya, yang satu kan buat input, buat sumber sih. Oke, ini udah. Nah, ini di copy paste aja, copy paste sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4. Oke, ini kan satunya. Nah, jadi masing-masing silinder itu mendapatkan 2 3/2, 2 buah 3/2 gitu. Oh, mungkin ini geseran dikit, kita blok, kita geser, dan ini juga kita blok, kita geser. Oke, kita menyesuaikan saja untuk ininya biar gimana caranya agar rapi. Oke, nah ini saya taruh di nanti ya mungkin. Ini juga agak dikebawahin. Oke, segini juga biar terlihat rapi. Nah, ini dari kompresor masuk ke si air filter regulatornya atau air service unit. Nah, terus ini juga sama, yang pembuangannya diubah, diganti seperti ini, ada penutupnya. Karena kalau misalkan tidak ada penutupnya, dia tidak akan bisa disimulasikan. Diklik 2 kali, dipilih yang mana aja. Kalau saya ini sih suka ini. Terus bentar, ini juga sama. Ini kan satu buat push button ya. Kalau untuk push button itu dia di bagian manually dipilih, terus ini banyak pilihannya nih. Ini ada yang biasa, ini juga yang biasa, cuma beda bentuk doang.
ini yang kayak gini ada penguncinya nih. Ini juga bentuk ada penguncinya. Jadi ketika sekali dia tekan, dia akan ngunci si push buttonnya. Jadi nggak perlu ditekan lagi. Dia akan bekerja atau berjalan secara berulang terus menerus untuk rangkaiannya. Kalau misalkan yang biasa nggak ada penguncinya, kita pilih ini. Kita pilih yang biasa aja. Oke, dan mungkin kita taruh sini dulu. Oke, mungkin kita sambungkan si 3/2 nya ke bagian sebelah kiri, ke kiri, kanan ke kanan. Dia buat menghubungkan dari sumber kompresor ke silindernya. Nah, oke. Oh ya, saya lupa, sorry. Di undo. Nah, kita butuh lupa satu lagi, yaitu butuh sebuah penggaris, taruh di sini. Butuh 2. Jadi setiap silinder membutuhkan penggaris ini. Fungsinya buat apa? Ya buat menaruh si posisi limit switch-nya sendiri. Oh ya, nanti ini sebagai yang 3/2 ini sebagai limit switch-nya ya. Jadi limit switch-nya dalam artian semacam saklar, kan ada kata limit itu dalam batasan, ada batasnya. Jadi saklar yang ada batasnya. Ketika si ujung silinder ini menekan si limit switch, maka si limit itu bekerja gitu. Kalau misalkan tidak, ya tidak bekerja gitu. Nah, kita atur di sini. Ini kan tadi silinder A yang sebelah kiri ya. Berarti ini kasih ada 2 limit switch, yaitu pertama limit switch A0 itu dengan jarak yang pertama 0 dengan satuan milimeter. Terus juga limit switch yang kedua yaitu A1 juga dikasih jarak 100 dengan perbedaan 100 lah. Oke. Nah, untuk kayak label di sini itu teman-teman bisa menggunakan huruf-huruf ataupun istilah-istilah yang lainnya. Maksudnya beda juga nggak masalah, yang penting teman-teman paham. Misalkan bisa A1, sininya A2 atau yang lainnya bebas. Yang penting itu mah terserah teman-teman masing-masing gitu. Di sini juga sama. Sini kan sini B, berarti sininya B0. Sorry, lupa. Dengan ininya 0. Oke. Ya, ininya B1, yang kedua ininya 100 jaraknya. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, di bagian ininya 3/2 itu masih yang ada 4 3/2 ini yang di tengah. Itu dikasih semacam mekanikalinya. Ya buat menghubungkan buat si limit switch-nya gitu. Yang ini nih, yang kedua. Oke, ini kan 1, 2. Ini yang kedua. Oke. Di sini juga sama. Sini juga sama. Oke, udah. Nah, terus mungkin kita masukin sumber ke inputnya dulu ya. Jadi dari sini yang satu nih dimasukin ke ini, ke si ini. Sorry, ke sumber. Ini kita geser dulu biar rapi, biar kelihatan enak. Dan nah, ini juga sama, dikasih sumber. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Jadi ya buat sumber ininya. Gini, oke, sorry. Oh ya, yang bagian 5/2 juga pasti butuh inputnya. Jadi dari sini buat dari sumber kompresornya. Nah, ini kita atur aja biar rapi rangkaiannya. Lihat ini. Taruh di sini. Oke. Nah, terus untuk push button kita analisis dulu untuk cara kerjanya. Nah, ini kan A plus, B plus, amin, B min. Nah, kita lihat dari huruf kedua, dua huruf terakhir, yaitu amin dan B min. Nah, amin B min ini nanti dia
ketika disimulasi kondisi awalnya rangkaiannya A min B min, dalam artian silinder A dan B itu posisinya mundur. Seperti inilah mundur gitu. Kalau misalkan A plus B plus berarti nanti silindernya maju ke arah sini, B1 dan juga A1. Nah ini kan A min B min, jadi mundur dua-duanya. Nah terus ini kan yang kita lihat juga, kita yang terakhir B min nih. B min itu dalam artian kondisi mundur. Terus juga dia mengaktifkan limit switch B0. Nah, B0 kan. Nah, B0 aktif, berarti gerakan B min itu mengaktifkan limit switch B0. Nah, selanjutnya apa? Lanjutnya maju ke depan sini. B0 ini, limit switch B0 menggerakkan silinder A+. Berarti kan A+ kan maju. Nah, yang silinder A maju ke kanan kan, ke sini maju. Nah, berarti harus ada angin dari sebelah kiri, dari sini. Nih, dari sini harus ada angin sini. Nah, berarti si limit switch yang B0 ini harus ditaruh sebelah kiri sini biar menggerakkan A+. Berarti B0. Sorry. Ada tambahan, dihapus dulu. Nah, kalau misalkan dia kan B0 ini kan ketekan nih sini sama si silinder di ujungnya, maka dia akan ada tandanya, simbolnya seperti ini nih, garis-garis gini. Kalau misalkan nggak ketekan nanti beda lagi gitu. Nah terus ini kan udah nih B0. Oke. Terus menggerakkan si silinder A+, secara A+. Nah A+ ini dia mengaktifkan limit switch apa nih di sini, A1. Berarti A1 kan, mengaktifkan limit A1. Nah, A1 itu selanjutnya menggerakkan silinder apa? Nah, berarti B+, di sini B+, berarti silinder B-nya maju. Berarti biar caranya B-nya maju, ya, berarti dikasih angin kan, biar ada angin sini. Gitu. Di sini ke kiri, yang sebelah kiri. Berarti taruh di sebelah sini A+, A1-nya, sorry. Tuh. Oke. Nah, terus ketika B+ ini sudah, ketika A1 ini sudah menggerakkan B+, maka B+ ini mengaktifkan limit switch apa? B+ kan maju, berarti mengaktifkan limit switch B1 di sini. B1 itu selanjutnya menggerakkan silinder A min, mundur kan? A min mundur. Berarti mundur kan dari harus ada angin yang mendorong dari sebelah kanan. Dari sini kanan, sini mendorong sini, berarti yang ini di sini nih buat limit switch si B1 gitu. Di sini berarti B1. Oke. Nah, terus B1 ini kan tadi mudah menggerakkan menggerakkan amin. Nah, amin ini dia kan mengaktifkan limit switch A0. Berarti mengaktifkan A0 terus menggerakkan apa? B min. Berarti B min mundur nih B-nya. Berarti caranya biar mundur gimana? Taruh kan harus ada angin dari sini sebelah kanan nih, jalur kanan. Sini berarti taruh sini yang belum nih. Jadi A0 taruh sini. A0. Tuh. Nah, untuk push button taruh mana? Nah, push button itu taruh di B min. B min itu kan dari apa? Ya, mundur kan, gerakan mundur. Nah, gerakan mundur itu mengaktifkan apa? Limit switch apa? B0. Berarti ditaruh di B0. Itu kan buat gerakan pertamanya gitu. Jadi ini dihapus dulu, dimasukin sini. Oke, disambung gitu. Oke, ini rangkaian sudah selesai. Kita coba dulu sesuai nggak cara kerjanya. Kita sini start F9. Oh ya, biar teman-teman ngelihat silindernya ini sesuai kan, soalnya kalau pelan gitu kan di simulasi sini diubah nih slow motion faktornya 1 banding berapa. Sini saya ubah 1 banding 20. Oke, enter. Nah, terus baru tuh di sini start atau F9 simulasi. Nah, kondisi awal tuh udah sesuai itu kan, amin sama B min. Terus kita pencet nih push button, ting, maju A plus, terus B plus, amin, B min. Oke, berarti rangkaian sudah sesuai gitu sama cara kerjanya. Oke.
Ini coba kita coba lagi, dipencet push buttonnya, plus B plus min B min. Oke, ya mungkin itu cukup untuk ngerangkai di apa sih namanya, di aplikasi Fleet Sim nya. Teman-teman jangan lupa di save ya. Oke, sebenarnya saya sudah buat juga untuk rangkaiannya, jadi tidak perlu di save. Jadi teman-teman nanti buat jangan lupa di save biar kesimpan. Untuk siapa tahu butuh lah untuk suatu saat untuk belajar lebih lanjut. Oke, mungkin abis ini selanjutnya akan saya coba di trainer pneumatiknya langsung, dan akan saya kasih tahu juga jalur hubungnya untuk setiap komponen-komponen yang ada di trainernya langsung nanti gitu. Mungkin itu saja dari rangkaiannya. Oke, langsung kita ke trainer pneumatiknya. Oke, baik teman-teman, setelah kita membuat rangkaian di aplikasi Fleet Sim, kita akan mencoba di trainer pneumatiknya langsung. Pertama yaitu ini ada kompresor yang buat sumber anginnya, dan juga di sini ada air filter regulator dan sebagai access unit kalau di aplikasi. Terus di sini juga ada air distribution, itu sebagai kayak sumber dari kompresor juga, nanti bisa dibagi-bagi untuk beberapa komponennya. Nah, terus ikutin dong kamera. Di sini ada valve 5/2 mekaniknya. Kita pakai dua, yang atas sama yang bawah, dan ini nanti yang atas ini yang A untuk silinder A, dan yang bawah tuh yang untuk silinder B. Dan di sini kita pakai dua buah silinder, yang ini untuk A, dan juga limit switch-nya ini A0 dan ini A1, dan juga di sini ada di silinder yang B, B0 dan B1 limit switch-nya. Oke, mungkin langsung saja ngerangkai dari bawah dulu ya teman-teman. Itu dari sumbernya, jadi pneumatik, dari kompresor, oke. Terus dari kompresor masuk ke air filter regulator atau air service unit. Terus juga dari air filter regulator masuk ke distribution untuk disebarkan ke berbagai komponen. Nah, terus yang pertama kita lihat dari rangkaiannya yang sudah kita buat, yaitu dari air distribution masuk ke push button dulu. Oke, kita nyari yang pendek selangnya. Oke, masuk sini satu, masuk ke input push button nomor 1. Terus dari push button masuk ke limit switch yang B0. Kita nyari yang agak panjang, soalnya jauh. Bentar. Dari 2 masuk ke B0, berarti yang sini, yang input, yang ini. Oke. Terus keluarannya dari B0 ke valve 5/2 yang A, itu sebelah kiri. Kita nyari yang pendek aja. Keluaran yang A ke 5/2 yang sebelah kiri ini. Oke. Nah, terus lanjut dari sumber yang air distribution ke masuk ke 1 input yang 5/2. Itu agak panjang juga. Yang panjang. Dari distribution ini terus masuk ke yang inputnya 5/2 yang bagian. Nah, terus dari sumber kompresor lagi air distribution masuk ke limit switch B1 yang sebelah sini, itu arsa panjang. Oke, masuk ke bagian inputnya sebelah sini B1. Nah, terus keluarannya itu ke 5/2 valve yang A yang sebelah kanan. 5/2 cari yang pendek. Ke yang A sebelah kanan. Oke. Terus lanjut kita ke silindernya terakhir. Dari sumber air distribution lagi kita jumper dulu karena kita butuh lagi yang kedua. Kita jumper sebelahnya sebanyak. Itu lanjut dari sumber air distribution ke limit switch A1, berarti butuh yang panjang juga.
tidak nyampe, saya yang panjang. Oke, ini A1 dari distribution ke A1 berarti yang ini inputnya. Oke. Nah, terus keluarannya dari A1 ke pulp 5/2 yang B, yang sebelah kiri. Oke, sebelah sini. Yang sebelah kiri, yang B, yang ini. Kameramen jangan bengong. Terus lagi dari sumber ke 5/2 itu buat input yang pulp yang B itu agak panjang, dan ini aja. Masuk sini. Ya. Nah, terus dari sumber lagi masuk ke image A0, berarti yang ini. Kita cari dulu. Nah, jatuh-jatuhan. Dari sumber, oke, ini ada satu. Masuk ke limit A0 yang input sebelah sini ketik. Terus keluarannya ke 5/2. Kayaknya kurang panjang. Coba ini nyampe. Enggak nyampe. Wah, ada di bawah. Apa sih kameramen? Nah, ini keluarannya sorry. Ke 5/2 yang B itu sebelah kanan. Sebelah sini. Oke. Nah, terus ini udah semua, paling tinggal yang untuk ke silinder. Silinder tidak sampai, harus panjang ini. Oh, di bawahnya ada nih. Ini silinder yang 5/2A. Apa yang 5/2A untuk silinder A, ya yang ke kiri, kanan ke kanan. Ini tidak ada yang panjang lagi sah. Oke, dari sini ke sini mungkin ditukar tapi nggak jadi. Mana lagi ya? Lihat ini. Ada yang orange. Tidak sampai ini. Oke, ini aja. Kita pakai nyangkut. Wah, panjang tuh ini. Apalah yang bisa. Itu di sini masuk ke sini. Terus ini untuk yang pulp 5/2 yang B masuk ke sini yang B. Ya, lubang keluarnya kiri masuk ke sini kiri. Terus yang sebelah kanan ke belakang. Oke, sudah selesai rangkaiannya. Nah, untuk cara kondisi awal dari rangkaian ini kan tadi ada di A- sama B-. Berarti nanti silinder A-nya itu mundur sama B-nya mundur. Oke, kita coba, kita nyalain, buka ketupnya. Nah, sudah sesuai kondisi awalnya, dia sama-sama mundur. Nah, kita coba tekan push buttonnya. Oke, rangkaian sudah berhasil. Berarti sudah sesuai antara di rangkaian di aplikasi FluidSim dan juga aplikasi di FluidSim dan juga di trainernya sudah sesuai. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.